Timbul pertanyaan, yang sering kita mendengar muadzin Nabi itu hanya Bilal. Ternyata ada asal yang disunatkan pada saat azan yaitu tarjih, asalnya bukan dari Bilal tetapi dari Abi Mahzurah. Dan mulai saat itu Abi Mahzurah nah ini kadahakun lagi begunting. Kenapaan? Bekas sapuan rambut di ubun-ubun Abu Mahzurah, bekas Nabi kita dahakun digunting. Makanya menurut riwayat Abu Mahzurah itu sampai setengah badannya panjang rambut. Jadi mun hendak orang panjang tuh mirip Abu Mahzurah. Jadi ada yang panjang rambut bagus tuh mirip Abu Mahzurah. Tapi katuju azannya sapalih rambut panjang nangar azan buka. Ini lain Abi Mahzurah ngene. Minggu tadi setelah kita membicarakan tentang syarat sahnya azan dan iqamat, yaitu tartib sesuai urutan yang sudah ada, kemudian wila tidak ada perpisahan yang lama antara satu kalimat azan dengan kalimat yang berikutnya, kada lawas berenai. Kemudian yang ketiga masuk waktu. Nah lalu kemudian kita sambung dengan membicarakan masalah sunnat pada saat azan. Di antaranya disunnatkan taswib. Taswib ini mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah, Bilal radhiyallahu anhu azan subuh. Ketika Bilal azan, dikabarkan kepada Bilal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tidur. Maka ketika itu Nabi diucapkan oleh Bilal kepada baginda Nabi, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu khairum minan naum," kata Bilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ij'alhu fi ta'dzinika lis-subhi." Jadikanlah kalimat ini wahai Bilal ya pada azanmu waktu subuh. Nah, semenjak saat itulah sunat Sayyidina Bilal mengucapkan as-salatu khairum minan naum, dan dari sinilah disunatkan bagi kita juga ketika azan subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Bahkan disunatkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada subuh yang keluar waktunya. Malayur goreng jam 7 nyari bangun, tapi ingat bahwa di antara yang disunatkan sebelum sembahyang azan kawan, azan sidin surangan. Pakai as-salatu khairum minan naum lah, iya disunatkan. Nah, tetapi tidak disunatkan pada azan-azan yang lain walaupun banyak nangguring. Zuhur orangnya guringan, kada sagen, kada disunatkan as-salatu khairum minan naum. Nah, ini asbabnya as-salatu khairum terjadi karena Sayyidina Bilal. Kemudian yang kedua disunatkan pada saat azan itu tarjih. Halaman 236 masih. Tarjih ini membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kali nang kayak itu, dua kali sebelum benyaring. Dan sunat mengucapkan yang ini kada hanya cukup di pendengaran sendiri baginda azan, tetapi diucapkan agak naik suaranya sehingga seandainya ada orang di sekitarnya akan mendengar. Nah, jadi sebagian kan ada azan, ketika azan setelah la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, agak nyaring doanya. Tapi ternyata
doa setelah azan tuh kada disunatkan nyaring kayak itu. Tetapi yang disunatkan ini tarjaknya itu, agak nyaring sehingga orang di belakang nang di sekitar akan mendengar. Nah, dan bagi orang yang mendengar tarjak disunatkan menyahut tarjak itu. Nah, kenapa disunatkan demikian? Di mana asal usulnya? Karena Nabi mengajarkan tarjak ini kepada seorang sahabat yang bernama Abi Mahzurah. Lalu timbul kita pikiran, timbul pertanyaan. Yang sering kita mendengar muadzin Nabi itu hanya Bilal. Ternyata ada asal yang disunatkan pada saat azan yaitu tarjak, asalnya bukan dari Bilal, tetapi dari Abi Mahzurah. Siapa gerang Abi Mahzurah? Ternyata Nabi SAW itu punya muadzin untuk Mekah, yaitu Abi Mahzurah. Jadi Sayyidina Bilal itu muadzin di Madinah. Dan asal awal-awal disunatkan azan ini kan di Madinah. Sayyidina Bilal ketika itu. Kalau Abi Mahzurah ini muadzin Nabi di Mekah. Dan lumayan ajaib ceritanya Abi Mahzurah ini. Abi Mahzurah ini ngaran Sidin Aus. Ada sebagian riwayat bukan Aus, Samrah ngarannya. Ada madahan ada Salmah. Aus, Samrah, Salmah. Nah, ketika Mekah ditaklukkan pada tahun ke-8 ke-9 tahun setelah Nabi kita hijrah ke Madinah, kan Mekah ditaklukkan. Dan takluknya kota Mekah ini tidak ada setetes pun darah nang mengucur. Dalam keadaan damai, orang-orang kafir Quraisy kada nang terbunuh. Aman sebarataan. Nah, ketika Mekah kemudian dikuasai dengan sangat damai, kada diteteskan sedikit pun darah. Ketika itu menjelang azan, menjelang zuhur. Akhirnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Bilal suruh naik ke atas Baitullah azan Bilal. Nah, rupanya orang-orang kafir Quraisy ketika itu, utamanya pemuda-pemudanya, masih kada nyaman hati mendengar, masih kada senang lah, yang walaupun mereka sudah takluk. Nah, lalu di antara pemudaan ya anggaplah usia nang 15-16 tahun mendengar setelah azan Bilal di gunung, di puncak lembah-lembah takumpulan bubuhan pemudaan Quraisy nang ini mau hulut azan Bilal. Kayak apa azan Bilal dituruti buhannya, tapi bukan menuruti suka, menuruti mau hulut. Sahabat-sahabat nang lain ketika itu luar biasa marahnya. Apalagi ketika itu sahabat-sahabat rahab panas-panasnya. Kenapaan? Mereka hanya kembali daripada peperangan Hunain. Ke daerah jalan menuju Taif kan Hunain di situ. Ada perang Hunain itu kan abadi dalam Al-Qur'an. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Nah, di Hunain. Bulik dari perang itu akhirnya kan ke Mekah nah ini. Masih pepanasannya ya sarikan. Melihat pemudaan kayak itu kayak mau hulut Bilal azan, yang lain ulah sarikan nih. Tapi Nabi tenang, kok orehing Nabi kita. Nah, jangan Nabi kita pukuli, selesai dah pukuli buahnya. Setelah Sayyidina Bilal azan dihulut buahnya, Nabi kita kok orehing. Rupanya Nabi kita orang Nabi kita tahu fatanah kan, cerdik, mengerti. Pemuda ini babakat nih nuruti. Akhirnya jadi Nabi kita kiau pang bubuhannya nih toh. Datangan buhan sahabat-sahabat nih. Di kiau Nabi di hadapan Nabi setelah azan Bilal deh. Dikumpulkan. Ya di antaranya di situ ada Abi Mahzurah tadi. Soalnya Nabi kita kada bermemainnya, jadi Nabi kita coba pang azan. Masing-masing buhan ikam ini bergantian. Ternyata nang indah suaranya Abi Mahzurah. Nah, ketika Abi Mahzurah azan, jadi Nabi kita parak sini. Parak Nabi kita ketika itu, di parak Nabi kita.
ditangkap kepalanya oleh Nabi kita Nabi Huzarah, didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fihi wahdihi dinal Islam. Ya Allah, berkahi orang nang ini dan beri hidayah dia agama Islam. Tangan mulia, tangan nang kada isi dosa, tangan orang nang paling mulia, ditambah lagi doa orang nang mulia. Berasa luar biasa kesannya nih oleh Abu Mahdzurah. Nah, akhirnya ia masuk Islam juga dengan senang hati. Dan mulai saat itu Abi Mahdzurah nang ini kadahkon lagi begunting. Karena apaan? Bekas sapuan rambut di ubun-ubun Abu Mahdzurah, bekas Nabi kita dahkon digunting. Makanya menurut riwayat Abu Mahdzurah itu sampai setengah badannya panjang rambut. Jadi mun anak orang panjang tuh mirip Abu Mahdzurah. Jadi ada yang panjang rambut bagus tuh Abu Mahdzurah. Tapi katuju azannya sapalih rambut panjang nangar adzan buka. Ini lain Abi Mahdzurah ngene. Luar biasa. Nah, dari Abi Mahdzurah inilah asal usul tarjih. Nabi kita secara khusus mengajarkan kepada Abi Mahdzurah, sebelum ikam menyaring membaca asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah secara bergumut dulu. Itu tarjih, sunat hukumnya. Nah, jadi jangan salah sangka mun ada orang rambut panjang. Kada tahu rambutnya tuh berkesan. Luar biasa. Jujur kada sing guntingan rambut kada rapi lalu loko nya punya kesan yang sangat indah. Nah. Makanya kami ada Pak Guruan kayak kisah. Tak kumpul dalam satu acara nginap orangnya rambut panjang. Ketika malam 21 Ramadan kumpul beberapa malam tahu 21 Ramadan. Orang nang rambut panjang nih soalnya datang lawan sini. Lajari ulun nih ngucap salam lawan Rasulullah kayak apa? Jadi lajari sidina ucap salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan dalam hati bahwa Rasulullah itu mendengar salam kita. Karena ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan salam kepada dari siapapun kepada Sidin. Sidin mendengar salam itu dan menjawab salam itu. Orangnya rambut panjang dilajarin ini. Ya Sidin ketika malam itu wallahu a'lam apa yang terjadi setelah guring, tiba-tiba Sidin beberapa orang datang dengan jubah yang sangat bau lilit-lilit. Datang lawan aku mengucapkan terima kasihlah sudah mengajari cucu kami salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nang pinando di sini aku sudah melihat gambar Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajri. Dia tuh kalampayan sekali di itu. Sekali aku bangun di sini harum luar biasa ruangan kami ning entah. Dan inya nang rambut panjang tadi rupanya malam itu malam 21 Ramadan ini guring baju jubah manangis besing guguk. Napaan? Umbailon Sidin mimpi tadi bau harum luar biasa semerbak di ruangan nang itu. Dan orang tadi kemudian nangis ya ngono. Jadi jeneng kawan jeneng paguruan tadi, siapa ikam nang ini? Pasti kami orang Arab. Ternyata keturunan dari orang payan. Han, rambut panjang tuh pian. Ada tahu orang rambut panjang orang Arab sekalinya. Ada kita nang rambut andep nih. Mudahan nih Arab juga. Luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita tertipu dengan penampilan. Bahkan kan ada tuh cerita di YouTube ramai itu manakibnya Kiai Hamid Pasuruan. Ada biasa nang Habib nang datang ke rumah nih. Sedih datang ke rumah saya, ya rumah ulun jadi dekat dengan makamnya Kiai Hamid Pasuruan. Mudahan karena kita ada ziarah ke situ berataan. Nah Kiai Hamid Pasuruan nang ini ya orang datang macam-macam. Termasuk guru sakumpul pun pernah datang ke rumah Kiai Hamid nih. Kiai Hamid sudah
sepuh guru sakompol datang. Nah, datang gubernur Kalimantan datang jadi anak jadi Kiai Hamid. Nah, Kiai Hamid ini orang datang. Tiba-tiba ada seseorang datang dari Kendal. Kendal itu daerah Jawa Tengah lah. Nah, datang. Mulai mana? Pian, mulai Kendal. Nah, setelah minta nasihat, minta doa dan sebagainya, Sidin bepasan, sampaikan salamku lawan si anu. Inya berdiam di pasar Kendal. Nah, diingatakan oleh orang tadi, orang kada waras, orang gile sanglinya. Nah, subhanallah. Jadi Sidin sampaikan salam, kamu tahulah. Karena Sidin nengintulah Kendal itu dihindarkan daripada azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kayak itu aja Sidin. Apa ada bulik nih dari Pasuruan kan ke Kendal. Mengatakan darah pesan yang ini sehingga ketika menjelang malam pas Sidin datang tiba-tiba apa orang pasar Kendal mulai tutup sudah orang sunyi datangi Sidin. Orang gila dilihat orang gila. Jadi Sidin assalamualaikum. Beberapa kali mengucap kada mau ucap kada jawab. Sampai rancak akhirnya jawab ya waalaikumsalam ya sambil menciling-ciling kayak orang gila. Tapi tahu pada jaka kada tahu pada orang itu orang harat buka ada Sidin tadi. Nepang nih Sidin. Ulun menyampaikan salamnya Kiai Hamid. Ya soalnya orang nih berucap kurang ajar Kiai Hamid sudah membongkar rahasiaku. Ya Allah ya Rabbi, sekarang telah terbuka rahasiaku. Ambil ya Allah. Kada lawas meninggal dunia. Sidin tadi. Orang gila. Kada tahu itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nang karenanya asbabnya orang dihindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mun ada di kampung kita ni ada pina kokoriheng. Selama inya kada ada maksiat, kita tetap menjaga. Dan memang adab kita ketika kita beramal ma'ruf nahi mungkar, memang secara hukum kita tegurnya, tetapi dalam hati kita tetap terpasang sebuah hakikat hati. Kada tentu kita lebih mulia daripada orang lain. Jadi Imam Aus atau Abu Mahzurah ini rambut panjang. Subhanallah. Dan inilah di Sidin inilah asbab adanya tarjih di dalam waktu azan nih Pak. Jadi waktu tarjih kita azan nih itu terbayanglah dengan Abi Mahzurah. Kemudian di antaranya yang disunatkan waktu kita azan adalah meletakkan ujung jari kita telunjuk di lubang telinga. Nah, ini asal usulnya daripada siapa? Daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ampun gawean. Nabi kada menyuruh, tapi Sayyidina Bilal menggawinya dan Nabi pun kada mengingkarinya. Ini istilah hadis kan ya, hadis perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi. Ini bukan perkataan, bukan perbuatan Nabi, tapi Nabi kada menegur. Hadis takrir dari Nabi dibenarkan sebagai sumber hukum di dalam Islam. Nah. Kemudian lagi disunatkan menghadap kiblat dan makruh hukumnya kada menghadap kiblat. Nah, kemudian wa tahwil wajhi fihima yaminan hayya 'alas shalah wa shimalan fi hayya 'alal falah. Menoleh ketika hayya 'alas shalah ke kanan, ketika hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Dan menolehnya itu sekali aja. Jadi ketika hayya 'alas shalah kada bekoleh, kada bebulik, tetapnya hayya 'alas shalah. Hanyar. Hayya 'alal falah. Sekali noleh aja tapi untuk dua kali. Nah, hayya 'alal falah. Nah. Kemudian ketika as-salatu khairum minan naum itu tidak disunnatkan menoleh.
Cuma ini ada perbedaan pendapat. Nah, sampai di situ minggu tadi. Sambungannya lagi. Yusannu raf'us sauti bil adzani limunfaridin fawqa ma yusmi'u nafsahu. Waliman yu'adzinu li jama'atin fawqa ma yusmi'u wahidan minhum. Nah, disunnatkan mengangkat suara untuk azan bagi orang yang salat sendiri di atas pendengaran untuk dirinya. Kan kita kalau untuk dirinya, untuk kita sampai di sini aja, nah cukup kita. Tetapi kalau kita azan, walaupun untuk sendiri, disunatkan melebihi dari itu. Nah. Waliman yu'adzinu li jamaah, dan disunatkan bagi orang yang azan untuk jamaah di atas sesuatu yang mendengarkan akan seorang daripada mereka. Nah, kalau orang nang azan minimal nang disunatkan neng itu suaranya neng ini didengar akan seseorang nang selain inya. Jadi munnya azan, mun aku azan di sini kada bemik nah, tapi mun azan di kada dengar seikung, mun aku azan di sini ada nang dengar di situ. Maka disunatkan azan supaya ada nang mendengar. Kalau untuk jamaah. Nah, jadi pindah-pindah kumpulan di situ mik mati. Mun azan di sini kada kedengaran, sunat tuh paparak situ azan supaya ada nang dengar. Kemudian wa ayyubaligha kullun fi jahrin bihi lil amri bihi. Dan disunatkan itu sunat minimal sunatnya. Wa ayyubaligha, dan bahwa mubalaghah bersangatan, ya. Setiap orang daripada yang azan dan iqamat atau nang azan untuk sendiri atau orang banyak berjamaah menyangatkan pada menyaringkan dengannya. Jadi kalau kita azan, ambil suara yang terkeras. Nah, disunatkan enggak? Lil amri bihi, karena memang ada perintah untuk menyaringkan dengan tah. Nah. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu farfa sautak, dihadiskan. Maka angkat ya Nabi kita manusia di milar akan suaramu. Nah, itu alasannya. Wa khabduhu bihi. Nah, tetapi kadang-kadang disunatkan merendahkan suara azan ini. Di mana? Fi musallan uqimat fihi jamaah. Pada musalla yang sudah didirikan padanya salat berjamaah. Kita datang. Ternyata orang sudah bubar semuanya bilang. Kita berjamaah juga, sunat lagi mengambil mic nyaringe lah. Kada disunatkan kita secukup kita aja lagi. Tak 2 kali azan kan nah. Fi jama'atun wan sarafu. Nah. Kemudian watartiluhu. Nah, disunatkan tartil. Apa tartil? Ayat ta'anni fihi. Ta'anni itu santai. Kan wah ini ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini disunatkan ta'anni. Tartil itu kan damai, menjaga bacaan tetapi dengan santai. Nah, wah ini ada azan Nahanyar. Mazhabnya mazhab Soekarno. Maka menghadap ke, dan kan sudah terdengar menghadap ke kiblat. Di situ mereka azannya menghadapkan ke jamaah. Allah, walaupun sunat kan tahu pada sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Nah, jadi untuk adzan sunat tartil. Ta'anni badamai. Tapi wa idrajul iqamah. Tapi disunatkan idrajul iqamah, isra'. Isra' ini mempercepat iqamat. Jadi kalau qamat kada banyak lagu lagi. Nah, kalau adzan sunat kita tartilkan. Nah, sunat.
Wataskinu ra'it takbirah, dan disunatkan mensukunkan ra takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sunat ra-nya disukunkan. Nah, kalau kada fa'in lam yaf'al, kalau kada dikerjakan, kada pakai ra mati pang, itu nang disunatkan ra. Cuma mung kada pakai, kalau ra-nya kada dimatikan kada salah, tapi dhamma au putiha. Allahu akbar, Allahu akbar. Au putih atau patah. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Nah, tetapi yang sunat taskinu ra. Nah, mensukunkan ra. Fa in lam yaf'al, maka apabila tidak memperbuat fal afsahu ad-dhammu, nang afsah nang lebih fasih itu dham. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah. Wa idghamu dali Muhammad fi ra'i Rasulullah, dan mengidghamkan, sunat ini mengidghamkan dal Muhammad pada ra Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, Muhammadar ra, itu sunat tak? Nah, seandainya apa? Lianna tarkahu minal lahnil khafi. Nah, seandainya apa orang kada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kada idgham kan? Nah, maka karena apa? Lianna tarkahu, karena bisa meninggalkan idgham ra pada pada ra itu daripada lahnil khafi, daripada kesalahan yang khafi, yang tersembunyi. Nah, wa yambaghi an nutqu biha is-shalah, dan seyogianya sebaiknya membaca dengan ha shalah. Jadi hayya 'alas shalah, tulisannya kan ta itu, tabe titik laleh ta marbutah, tapi seyogianya kita jadikan ha, hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas salat, lain kayak itu, tetapi hayya 'alas shalah. Nah, sambungannya wa yukrahani mim muhditsin, ya, makruh dari orang yang berhadas. Nah, kada baudu azan sah lah, kada disyaratkan kok samalam suci berarti sah, cuma hukumnya makruh.